Gus Dur dan NU hampir tidak bisa dipisahkan. Hampir lebih dari separuh hidupnya diabdikan untuk NU. Gus Dur menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selama 3 periode. Mulai dari Muktamar ke-27 NU di Situbondo sampai terpilih untuk ketiga kalinya pada Muktamar ke-29 NU di Cipasung. 15 tahun lamanya Gus Dur memimpin NU, tahun 1984 sampai tahun 1999. Gus Dur mulai berkiprah di NU, ketika diminta Kiai Bisri Syansuri untuk bergabung di jajaran Syuriah PBNU pada akhir 70-an. Pada Muktamar 1984, Gus Dur menjadi salah satu pelopor kembalinya NU pada HITA 1926, yakni keluar dari politik praktis dan berkonsentrasi menjadi organisasi sosial kemasyarakatan dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Pada Muktamar di Krapyak Yogyakarta, 1989, Gus Dur kembali terpilih sebagai Ketua PBNU, meskipun serangan dan kritik tajam datang dari banyak pihak terutama dari pemerintah. Selama kepemimpinannya sejak 1984, Gus Dur sering terlibat dalam kritik terbuka terhadap rezim Orde Baru. Pada Muktamar NU 1994 di Cipasung, ujian berat dihadapi Gus Dur. Pemerintah saat itu ingin menyingkirkan Gus Dur yang telah berhasil membawa NU menjadi organisasi masyarakat sipil pro-demokrasi, sekaligus sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Intimidasi dan tekanan terhadap delegasi Muktamar tidak membuat Gus Dur kehilangan kepercayaan dari warga Nahdliyin. Gus Dur tetap terpilih menjadi ketua NU dan melewati masa-masa kekacauan politik pada tahun 1998 hingga ia menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1999. Kiprah Gus Dur di tubuh NU telah membawa begitu banyak perubahan. Warisan pemikiran dan keteladannya terus terpatri dan hingga kini terus dihidupi oleh para murid dan sahabatnya. Sejak memimpin NU di tahun 1984, banyak langkah progresif Gus Dur yang membuat NU semakin kokoh menjadi kekuatan masyarakat sipil di tengah rezim represif Orde Baru. Penerimaan asas tunggal Pancasila dan keluarnya NU dari politik praktis membuat NU menjadi lebih leluasa membina umat dan mengembangkan diri sebagai organisasi sosial. Gus Dur mengidealkan bahwa NU harus selalu menjadi kekuatan kontrol terhadap negara. Bagi Gus Dur, NU harus selalu memainkan peran-peran yang strategis dalam upayanya untuk turut serta menyelesaikan problematika kemanusiaan dan kebangsaan yang terus terjadi. Gus Dur juga telah berhasil menempatkan NU sebagai organisasi Islam yang terdepan dalam hal menjaga dan merawat toleransi. Keteguhan NU saat ini dalam turut menjaga kebebasan beragama misalnya, adalah salah satu warisan Gus Dur yang paling kentara.